Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya Dana. Salam kebajikan, salam New Millennial. Halo anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Pembelajarannya generasi New Millennial, spesial untuk kalian semua kelas 2. Kabar baik ya, tentunya kalian tetap sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran. Meskipun masih dalam pembelajaran PTM terbatas, nah di TIK kita masih dalam pembelajaran daring. Tak lupa selalu menjaga kesehatan sekaligus mematuhi dan menerapkan standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi menjauhi kerumunan. Oke anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, yuk kita bersama-sama berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya penuh berkah untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, disilahkan. Amin, berdoa selesai. Oke anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, ada baiknya kalian subscribe pada channel ini, like dan share jika perlu, agar teman-teman kalian di luar sana bisa ikut belajar teknologi informasi dan komunikasi. Pastikan kalian juga membunyikan lonceng agar kalian bisa lebih awal mendapatkan informasi tentang pembelajaran TIK untuk esok hari. Oke, itu sudah ya pesan yang pertama. Yang kedua, kemarin kalian sudah menyelesaikan kegiatan tengah semester, yaitu penilaian tengah semester ke-1 tahun ajaran 2021 tahun 2022. Ya, kemarin mungkin ada beberapa yang harus terpaksa mengikuti ulangan dengan terlambat, jadwal terlambat dan susulan. Bahkan mungkin ada yang belum bisa mengikuti penilaian tengah semester. Apa sebabnya? Karena banyak atau beberapa tugas yang belum terselesaikan. Nah, ini bukan parodi bermaksud mempersulit kalian untuk mengikuti PTS, tapi persyaratan agar kalian bisa ikut PTS, tugas-tugasnya harus terselesaikan dahulu. Jadi ingat, belajar itu proses, bukan belajar itu kalian mendapatkan nilai dari PTS. Nah, jadi dari awal ikuti pembelajarannya, kemudian pada saat 3 bulan terakhir kita uji bagaimana kalian memahami pembelajaran itu. Jadi bukan meloncat ketika tidak mengikuti pembelajaran tiba-tiba minta ikut PTS baru tidak akan beri. Belajar dulu, selesaikan tugas-tugasnya, isi daftar dirinya, baru kalau sudah lengkap ikut penilaian tengah semester. Ini berlaku untuk nanti pada saat penilaian akhir semester. Semua tugas harus terselesaikan. Jika tidak, tunggu, selesaikan dulu baru kalian ikut penilaian akhir semester. Oke ya, paham? Mudah-mudahan kalian bisa disiplin dalam belajar, karena bagaimanapun juga TIK merupakan salah satu pelajaran yang syarat dan penuh dengan pengembangan karakter. Satu, karakter disiplin, karakter mandiri, kemudian karakter untuk kamu bisa cermat, tepat dalam menyelesaikan tugas. Ingat ya, ketika kalian tertunda PTS-nya karena tugas belum terselesaikan, bukan mempersulit, tapi kalian diharapkan bisa disiplin dalam belajar. Oke, itu pesan yang Pak Didi sampaikan yang kedua kalinya. Nah, sekarang kita pembelajarannya adalah untuk membahas penilaian tengah semester kemarin. Soal-soalnya kita bahas ulang. Oh ya, mungkin kalian pada waktu mengerjakan di rumah kemudian bertanya, Pak, kok tidak ada nomor soalnya? Nomor saya urutannya dengan teman kok berbeda. Ya, itulah TIK, pembelajaran TIK, ujian TIK, kita ada soal-soalnya dan jawabannya. Jadi itulah agar kamu mandiri, tidak perlu kalian bertanya kepada orang lain, cukup bertanya pada dirinya sendiri. Oke ya, untuk membahas soal-soal penilaian tengah semester, silahkan siapkan buku catatannya, nanti kita akan gunakan sebagai tugas pertemuan kali ini. Oke, yuk kita sama-sama menuju ruang pembelajaran
untuk membahas soal-soal penilaian tengah semester ke-1. Oke, kita sudah di ruang pembelajaran. Saatnya kita membahas soal-soal penilaian tengah semester yang telah kita kerjakan telah kalian beberapa hari yang lalu. Oke, kita buka ya soalnya. Nah, ini dia. Kebetulan Pak Rudi mengambil contoh soal milik siswa dari kelas kelas 2A, namanya aja ya. Tapi yang mengerjakan Pak Rudi sendiri, hanya namanya aja yang Pak Rudi pinjam. Ya, yang pertama, kalau soalnya betul semua, nilainya berapa? Yes, nilai excellent, nilai sempurna, nilai 100 ini. Kemudian yang pertama, kamu wajib untuk mengisikan email pada soal yang daftar isian yang pertama. Emailnya harus email aktif, ini wajib untuk diisi. Kemudian kelas, kemudian nomor absen, nah kemudian nama siswa. Yang tidak melengkapi tugas-tugasnya sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, namanya pasti tidak akan muncul di sini ya. Mohon maaf dan mohon izin, saya meminjam namanya Yoga Adi Setiawan. Saya pinjam dulu ya namanya. Nah, tinggal nanti pilih. Kalau tidak sesuai dengan namanya pasti tidak ketemu. Yang ingat, yang tugasnya tidak terselesaikan pasti tidak akan menjumpai namanya. Itu harus selesaikan dulu. Oke, kalau sudah, kamu sebelum mengerjakan tugas diminta untuk memasukkan atau mengetik yang disebut dengan fakta integritas. Bukan dijawab ya, bukan jawab oke, bukan ya. Jadi maksudnya kamu diminta untuk mengetik ini. Saya akan mengerjakan ulangan secara jujur dan mandiri. Maksudnya apa? Saat kamu mengerjakan ulangan, dikerjakan dengan mandiri. Mengerjakannya, menjawab soalnya dengan pikirannya sendiri. Tidak perlu tanya kepada kakak, tidak perlu tanya kepada mama, papa, dan lain-lain. Tidak cukup, dijawab dengan kemampuannya sendiri. Jujur dalam hal ini kamu tidak perlu buka-buka buku, buka di Google, nyontek dalam bahasa kasarnya tidak boleh, harus secara jujur. Nah, jangan lupa juga di sini yang pada petunjuk soal yang keenam, kamu wajib mengirimkan screenshot hasil nilai kamu. Karena Pak Rudi tidak akan tahu kalau kamu sudah mengerjakan atau belum, sudah mendapatkan nilai atau belum, kalau kamu tidak mengirimkan buktinya. Contohnya gini, kalau mama, papa kamu atau kamu sendiri waktu misalnya belanja online mengirim uang kepada siapapun, pasti diminta untuk mengirimkan bukti pengirimannya. Sama di pembelajaran TIK kemarin, PTS juga gitu, kamu diminta untuk mengirim bukti nilainya di menu tugas. Setelah itu baru dikirim dengan balasan nilai hasil kamu dan sedikit komentar dari Pak Rudi. Itu yang harus kamu selesaikan. Oke, kita lanjutkan, kita bahas soal-soalnya. Ingat ya, soalnya dibentuk acak. Jadi setiap anak pasti akan mendapatkan urutan yang berbeda, tapi semua soalnya sama. Oke, yang pertama, shutdown atau tune off artinya adalah ya mematikan komputer. Bukan mematikan monitor, bukan menyalakan komputer. Tune off, shutdown. Nah, artinya adalah mematikan komputer. Jadi ketika kamu mematikan komputer, gunakan perintah shutdown. Di mana perintahnya? Ada di menu atau di start. Oke, berikutnya adalah di bawah ini adalah icon pen. Yang mana icon pen? Nah, jawabannya adalah ini. Opsi yang gambarnya seperti ini, bukan silang ya. Kalau yang ini adalah bentuk lambang window, lambang start. Yang digunakan window lambangnya adalah ini. Oke, lanjut. Berikutnya yang bukan menu pada program pen. Nah, yang bukan menu, kalau view home itu di pen ada. Coba kita buka ya. Mudah-mudahan ada. Kita buka pinnya, pin dari start. Kemudian kita pilih window aksesoris. Mana window aksesoris? Window aksesoris. Oke, ini window aksesoris. Kemudian kita buka pin.
Nah, mana yang disebut menu? Menu itu ada ini, ada menu home, menu view. Nah, tadi pertanyaannya di sini, apa yang bukan bagian dari atau apa berikutnya yang bukan menu ya? Berarti yang bukan menu ada, kalau view itu menu, home itu menu, yang bukan adalah save. Save itu ada apa? Save adalah perintah untuk menyimpan. Oke, berikutnya untuk membuka file yang telah disimpan kita gunakan perintah open. Dalam bahasa Inggrisnya translate to open in English, atau what is the meaning English. They open, maka sama dengan kita terjemahkan aja. Untuk membuka file yang telah disimpan kita gunakan perintah open. Kalau save untuk apa? Save untuk menyimpan. Kalau close untuk menutup. Oke, berikutnya kabel power sebaiknya dipasang oleh, nah karena kalian masih belum begitu paham untuk bagaimana sih kondisi kabel itu, apakah sudah aman atau belum, sebaiknya untuk memasang kabel power pada komputer minta bantuan kepada orang dewasa, bukan teman sebaya. Khawatirnya nanti temanmu belum begitu paham, berbahaya ketika kesetrum. Kamu sendiri juga gitu, lebih baik jangan kamu, tapi minta bantuan kepada orang dewasa. Oke, berikutnya gambar berikut ini disebut, nah gambar ini ya, apa namanya ya, kalau kamu lihat di mungkin di televisimu, di komputer kamu, di laptop kamu ada lambang ini, biasanya untuk apa namanya? Ya betul, tombol power. Di HP juga ada ya, lambangnya adalah tombol power, bukan start, bukan open, tapi power. Jawabannya adalah power. Oke, berikutnya untuk membuka program pen diawali mengklik ikon. Nah, untuk membuka, jadi untuk membuka program pen, coba kita buka program pen, pasti kita ke start dulu. Nah, baru ke window aksesoris. Nah, ini kalau ingin membuka program pen ini. Oke ya. Yes, lanjut berikutnya. Untuk mematikan komputer maka kita gunakan, nah ini prosedur untuk mematikan komputer, maka perintahnya yang digunakan adalah turn off. Jadi perintahnya ada di sini, dari start. Nah, dari sini power, nah pilih. Ada shutdown, ada turn off, tergantung dari masing-masing windownya. Jadi perintahnya, kalau tadi pilihannya turn off, tidak ada shutdown, maka perintah yang betul atau jawaban yang betul adalah turn off. Oke, lanjut ya. Oke, berikutnya tombol start terletak di bagian apakah kanan bawah monitor ataukah kiri bawah monitor? Nah, jawabannya adalah start tadi di sini. Mana ini? Kanan atau kiri? Ya, betul, kiri monitor, berarti di bagian bawah monitor. Oke, lanjut berikutnya. Untuk menyimpan file, menyimpan dalam bahasa Inggrisnya adalah yang kita kenal adalah save. Berarti untuk menyimpan file perintah yang digunakan adalah save, bukan close. Kalau close tadi untuk menutup, open untuk membuka. Jadi jawabannya betul adalah ya save. Untuk menyimpan file maka kita harus klik terlebih dahulu. Nah, menyimpan file, file itu ada di mana perintahnya? Untuk menyimpan di mana perintahnya? Ada di menu file. Kita coba ya, di mana sih untuk menyimpan? Nah, kita buka lagi program pen-nya. Oke, di sini start, kemudian cari window aksesoris, window aksesoris. Nah, menyimpan di mana? Ada di file. Perintahnya adalah save. Jadi klik dulu icon perintah atau menu file. Oke, lanjut berikutnya. Program pen berguna untuk, ya pen berguna tentunya bukan untuk menghitung, bukan untuk mengetik, tapi untuk menggambar. Nanti mengetik kamu di kelas berikutnya akan ketemu dengan Microsoft Word atau dengan Notepad ya. Jadi bukan untuk mengetik. Kalau program pen berarti untuk menggambar. Kalau menghitung nanti menggunakan Excel. Berikutnya icon yang berfungsi untuk menutup program pen disebutnya menutup, close, bukan restore down, bukan minimize. Di mana close? Letaknya di title bar dari pojok ini ya. Nah, ini close. Tombol berikut berfungsi untuk, nah ini tombol apa namanya tadi? Sama dengan yang tadi, ada perintah ya yang di atas tadi. Yes, tombol power. Untuk apa? Ya, kalau kamu ingin menyalakan komputer, menyalakan CPU, tekan dulu tombol powernya. Jadi untuk menyalakan CPU.
bukan untuk menutup program pen, apalagi untuk mematikan komputer. Tidak boleh. Bisa ditekan dengan tombol power, bisa enggak? Bisa, tapi tidak direkomendasikan, tidak diizinkan. Apa resikonya? Kalau kamu matikan komputer dengan menggunakan tombol power ini, maka komputermu cepat rusak karena programnya masih banyak yang terbuka. Maka untuk mematikan komputer seperti tadi di soal tadi, menggunakan turn off atau shutdown. Untuk soal ini, tombol berikut berfungsi untuk ya menyalakan komputer. Namanya adalah tombol power. Oke, lanjut. Icon yang berfungsi untuk menutup program sementara. Nah, menutup program sementara adalah minimize. Sini kan. Nah, menutup program sementara, kita buka lagi. Sama, semua program Windows selalu punya ada minimize, restore down, dan close. Semuanya pasti punya. Oke, lanjut berikutnya. Icon berikut adalah, nah sudah namanya gampang kan, namanya adalah brushes, bukan line color, bukan fill with color. Jelas, gampang. Ada brushes, baru dikasih contekan satu, brushes, harus betul. Oke, lanjut berikutnya. Perangkat yang digerakkan saat menggambar pen adalah perangkat yang digerakkan saat menggambar pen adalah, nah bukan keyboard ya, kalau keyboard untuk mengetik, bukan pensil. Pensil kamu tidak perlu pensil untuk di pen, tapi adalah mouse. Nah, ini menggunakan mouse. Oke, berikutnya, agar file yang kita buat dapat ditampilkan di lain waktu, maka file harusnya agar nanti kamu sudah menggambar bagus, kemudian besoknya ingin ditampilkan, ditunjukkan kepada oma, kepada opa, kepada tante, kepada om. Nah, maka filenya harus disimpan. Program pen terletak, nah tadi sudah ya, di window aksesoris. Di bawah ini adalah salah satu isi title bar. Di bawah ini adalah salah satu isi. Nah, isi title bar diantaranya adalah nama file, bukan home ya. Kalau home adalah menu, start adalah perintah. Kemudian yang bukan atau yang salah satu isi title bar adalah nama file. Nama file apa kalau pen? Ya, coba kita lihat nama file apa. Kalau kita buka pen, nah masih sementara ini ya, pennya kita buka. Nah, masih untitled. Ini kalau disimpan, nama filenya akan berubah. Yes, oke, next berikutnya. Kelompok tool berisi, nah tool ini berisi icon untuk apa saja? Icon untuk penggambar. Mana sih yang disebut dengan tool? Nah, kita buka ya, coba kita lihat tool. Nah, inilah toolbox. Nah, ini tool, perangkat untuk menggambar. Ini ya. Nah, maka jawabannya betul tadi. Di sini icon untuk menggambar. Semua berhubungan menggambar akan ada di tool, di perangkat. Oke, berikutnya adalah logo window. Nah, ini ya, logo window berada di start biasanya. Kalau ini logo ya, Google Chrome gunakan ini. Kali ini adalah Internet Explorer. Jadi yang digunakan untuk lambang window adalah opsi atau option 1. Oke, berikutnya, pensil tidak dibutuhkan jika kita menggambar menggunakan, nah kalau kertas pakai pensil, buku gambar pakai pensil, kalau enggak adalah pen. Oke, lanjut. Untuk mematikan komputer, langkah pertama apa? Mengklik icon shutdown, mengarahkan mouse ke logo start, mengembalikan tampilan layar ke desktop. Nah, ini mematikan, bukan menutup program. Untuk mematikan, yaitu untuk mematikan kita harus ke start. Kalau menutup program berarti kita mengembalikan tampilan layar di desktop monitor. Kalau untuk mematikan komputer, langkah pertama adalah mengarahkan mouse ke logo start. Jawabannya itu ya. Oke, terakhir yang berfungsi untuk menutup program sementara adalah tandanya ini ya, tanda minus. Kalau ini adalah close. Nah, ini dia close. Kalau ini sama dengan bukan. Nah, ini ya, kita coba minimize atau kita coba perintah yang tanda silang. Nah, misalnya ini. Nah, tertutup. Nah, itu tadi pembahasannya, soal-soalnya. Mudah-mudahan yang kemarin menjawab
Pak, saya menjawab perasaan saya betul tapi kok salah. Nanti sudah saya jelaskan dengan Pak Rudi. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Oke ya, untuk berikutnya yuk kita sama-sama kembali ke ruang. Nah itu tadi ya, tentang pembahasan soal-soal penilaian tengah semester. Mudah-mudahan yang kemarin ragu, Pak saya menjawab ini salah kok dibetulkan, saya menjawab ini merasa betul tapi kok disalahkan, nilainya hanya 0. Kemudian ada yang menjawab, Pak saya menjawab ikon ini kok salah, kenapa? Ya sudah baru dijelaskan tadi di pembahasan PTS, sudah kita bahas bareng-bareng. Oke ya, untuk tugas kalian tulis, kamu rangkum tadi tentang pembahasan tadi. Caranya gini, tulis soalnya ditulis, kemudian jawaban yang betul itu juga ditulis. Jadi tidak menulis soal dan jawaban semua, tapi soal dan jawaban yang betul. Pak, bagaimana kalau misalnya soalnya bentuk gambar, jawabannya bentuk gambar? Sebutkan gambar itu. Oke ya. Oke, silakan ditulis di buku catatan kalian 1 sampai dengan 25. Kalau sudah difoto, kirim ke menu tugas. Pelan-pelan saja karena waktunya kamu 1 minggu untuk menyelesaikan tugas. Memang banyak ya, ada 25 baris, 25 item soal harus kamu selesaikan. Waktunya ingat berapa hari? 1 minggu mulai dari sekarang. Oke, selamat belajar untuk kalian semua. Pastikan selalu mengawali sesuatu dengan menyebut nama Tuhan dan mengakhirinya dengan memuji kebesarannya. Jaga kesehatan dan patuhi standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi, menjauhi kerumunan. God bless you, God love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam New Millennial.